warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sya'ala al-insan bi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib uhibbu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Langkah awal sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli dan sahabat, alim ulama yang mutabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketangsihan yang Tuhan pemulia, Bapak Bupati serta keluarga, para jemaah tamu Allah yang mulia yang hadir dalam rangka mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di sini saya minta maaf dengan sebesarnya di penyampaian saya nanti, mungkin ya kurang dapat dipahami dengan bahasa yang sangat terbatas. Setelah itu mungkin saya juga tidak menggurui ya, ini sama-sama. Maka dalam hal ini kita melihat tentang kekeliruan tentang pendapat wahdatul wujud. Jadi yang tergambar pada pemikiran kita, wahdatul wujud itu ya hanyalah salah satu prinsip yang salah. Maka di sini perlu kita lihat dalam historis bahwa ini ada unsur suatu trik yang dilakukan oleh kaum Yahudi, mengkotak-katik tulisan karya daripada para ahli sufi, termasuk waktu itu yaitu Abu Yazid, karya ilmiah buku daripada Abu Yazid Al-Bustami, dan juga karya daripada Syekh Al-Halab. Ini dikotak-katik dengan bahasa yang lain. Sebelum itu kita menggambar dulu kiban yang geger wahdatul wujud. Pemahaman wahdatul wujud versi barat. Menurut Partai Barat, wahdatul wujudnya bermantap dan membentuk itu hanyalah Tuhan. Inilah yang dirubah bahasa-bahasa yang ada di dalam kitab-kitab yang telah ditulis dalam buku-buku para ahli sufi tersebut. Setelah itu kita memahami dulu kenapa timbul wahdatul wujud. Kenapa? Pertanyaannya pada diri kita sendiri. Lantaran kita pahami apa makna wujud. Beda wujud dengan maujud. Jangan goreng, nak boleh lepas. Ya. Beda makna wujud dengan makna maujud. Ini memang benar ngakai. Ya. Maka gegera ulama mengkaji ilmu tauhid itu dua dalil. Dalil akli, dalil naqli.
Nakli jelas dengan bahasa yang Al-Quran, dengan kalam Allah, dengan hadis Rasulullah. Akli bukan mengakal-akalkan, itu perlu digarisbawahi. Tapi untuk melihat, ya, memang itu perlu bisa, jadi agak lebih jauh ya. Kibar makna daripada khusyuk. Allah wajib bersifat dengan sifat khusyuk. Kibar hukum wajib. Kibar hukum wajib. Yang baik ulang besok. Yang ada daudrek anak baca. Kibar timbul wahdatul wujud. Jadi wajib maknai khusyuk. Allah wajib bersifat dengan khusyuk. Makna wajib dalam sebuah nasab yang dinasabkan oleh ulama Syekh, kalau hana salah Syekh Lampidi yang ketulis balik dia dan yang berarti kalau hana salah Abu Syamumar kehud makna wajib nibang akal hasab kudah misi jirin hidup lapang misi padat. Makna jirin yang didapat oleh mata misi buku yang dipadok mata kata tidak apa-apa. Jadi untuk Allah dapat benar yang memangna beda, dapat benar barang yang goda. Apa? Untuk dapat yakin di dalam hati kita yang citna beda, dapat beda yang maknanya dapat yakin barang yang goda. Nyo berbicara hakikat. Karena berbicara hakikat, berbicara wujudnya yang jid kemisawo jid kelahi wahdatul wujud. Ya, ulang. Kiban mafhum wujud Allah bersifat dengan wujud. Makna Allah bersifat dengan wujud, wujud Allah wujud lizat. Bukan wujud lizat. Makna lizati wujud Allah jika menyewujud kita wujud sikona gebena memang beda. Maka ikon kita untuk memperbenar wujud Allah, meyakinkan wujud Allah ada, meyakinkan wujud Allah itu ada. Setelah itu kita bahwa wujud Allah itu tidak bisa dikotakan. Kon idanya kita bagaimana wujud Allah? Konnya yang begitu. Konnya yang juga di badan. Maka seketika bagaimana berbicara zat Allah? Konnya berbicara sifat Allah. Maka ditulis juga yang menjadi hal di pantai boba kita bahwa makna wujud yang wajib Allah. Makna wujud yang wajib Allah. Menyolah datang misi jirim hidup lapang misi badan. Makna jirim yang didapat mulai pada misi buku yang dipadok ada. Idanyo menyogedanyo wujud gedanyo pada pegah pakibana dapu benana seketika karena pakiban dapu benana gohna. Itu untuk dadu hidro gedanyo hana dadu orduri pakon hana dadu orduri karena gedanyo hana dadu lipat aja ibadanyo itu no hidro anu gohna nyanyo nana inong bagang panjang bukan hitam putih ibadah guna karena gohna akan beda. Makanya gedanyo guna nyoba gedanyo kibana gedanyo kiban makna wujud kita, kiban makna wujud kita. Nah, yang kedua makna daripada wujud Allah Ta'ala, wujud yang dapat menolak wujud lizati, wujud lizati. Jadi menyokong makna wujud lizati perlebar kita ingat adalah itikadu jasimon muafiqun
lil haqqi an dalil. Ajib misi juga tak bayang bedanya wujud Allah lagi ajib. Tak apa, kembali timbul adanya ketika bermakna wujudnya wujud Allah. Enggak, wujud Allah lahir ke dalam pemikiran kaum sufi. Lahir pemikiran dalam kaum sufi. Kenapa ini bisa lahir? Kenapa ini bisa lahir? Karena sudah dipulai kedanya berbantu adalah ini adalah ilmu. Karena mereka ahli sufi itu tidak jauh daripada amal. Amal ada amal Islam, ada amal iman, ada amal ihsan. Nah, maka dalam hal ini adalah ilmu biyaqin. Ada ilmu ainul yaqin. Ada ilmu haqqul yaqin. Apa ini Nyo lantaran sebab uno pakon lahir wadatul wujud. Lahir wadatul wujud dan lahir pemahaman yang berbeda tentang wadatul wujud. Ada yang memang kafir, ada yang bukan yang tidak syirik ataupun tidak keluar dari kategori akidah Islam. Ya, kalau seterusnya ilmu yakin salah satu hal ketika ditanya kalau lagi alam benar ada Allah, punya Allah. Tapi ini adalah dalil. Kata apa? Yang kedua ilmu yakin mbak katanya ini adalah dalil ada Allah. Kalau persibaran itu dibalik bahwanya adalah dalil Allah. Itu Allah Tuhan dibalik lewatnya dibaca dalam filosofis, dalam filsafat dibalik ya. Maka kita biasa poro kuwadatul lagi widatul waya. Kata apa? Artinya ada ilmu yakin, ilmu haqqul yaqin. Ilmu haqqul yaqin nya menyotingkan dalam ratib bedanya makna ratib la maujuda illallah. Makanya nanti katain nanti ratib la ma'buda illallah bedanya hana yang disembah selain Allah. Hana yang disembah selain Allah. La matluba illallah. Hana yang dituntut selain Allah dan Allah. Yang ketiga ilmu tan. Ilmu haqqul yaqin yang betul-betul ibarat kita ilmu haqqul yaqin. Dok, itu la maujuda illallah. Yo la matluba illallah. Ilmu ainul yaqin. Yo melihat dengan mata hati. Nah, yang jadi permasalahan dalam masalah wahdatul wujud yaitu pada makna la maujuda illallah. Ilmu haqqul yaqin. Mereka ini melihat tidak ada yang wujud selain Allah. Itu satu. Ya, kalau ini maka menang karena mereka tersebut adalah mencari para sufi itu orang yang dekat dengan Allah. Satu, karena mendekati diri kepada Allah seperti Yazid al-Bustami. Satu. Yang kedua, al-halal. Di sini ada dalam bahasanya disingkatkan dengan bahasa tulen. Istilah istihad, hulul dan wahdatul wujud. Dan kalau dengan ini analogi Yazid Bustami dengan hulul al-halal. Dalam hulul tersebut al-halal tidak melebur atau hilang. Sementara dalam ittihad diri Abu Yazid hancur dan yang ada hanya diri Tuhan.
hanya ada di itu Tuhan. Jadi ya, jadi kan menurut Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu tidak ada, hancur. Dalam tabel sejarah, orang lagi ibarat pakai kue, pakai kue lagi nya. Kuenya dari mana ya? Dari tepung dan menu-menu lain, jid disabak kue. Seketika jid disabak kuenya, dari mana akannya kuno? Kuenya dari mana? Dari hana. Jadi pemahamannya Yazid Al-Bustami lagi ya. Sebetulnya jidnya menang, tetapi kalau kita nggak mau macam. Makanya orang ino hilang wujud dirinya, maka lebur hancur dirinya wujud Allah. Ini pendapat yang itu belum pendapat dulu. Yang kedua, dan yang ada hanyalah diri Tuhan. Jadi dalam ittihad yang dilihat satu wujud, sedangkan dalam mulut ada dua wujud. Ingat, dalam istihad satu wujud, ittihad ulang. Benar-benar Yazid Al-Bustami hancur wujud Allah. Di dalam hulul dua wujud, tetapi bersatu dalam satu tubuh. Dua wujud tetapi bersatu dalam dua tubuh. Nah, yang kita mau bersatu dalam dua tubuh. Dalam teorinya tentang wujud, Ibnu Arabi mempersampaikan dirinya, emanasinya, yaitu Allah menampakkan segala sesuatu dari wujud ilmu menjadi wujud materi. Apa? Allahnya menurut pendapat daripada Ibnu Arabi lainnya. Nyoba deh yang wujud dua tubuh mensabok dalam sabok, dua wujud mensabok dalam sabok depan. Ya, filosofis di dalam hal ini adalah konsep ittihad hulul dan wahdatul wujud adalah bahwa Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Ya, nyor depek kalau pada wujud, nyor dia mengaji pendapat ini ada dulu wujud. Kibar yang keluar ada wujudnya Allah. Ini kekeliruan, sehingga dijadikannya alam ini yang merupakan cermin bagi Allah tidaklah ingin melihat dirinya. Aduh ini ya. Agak angkabut. Ini kalau kamu dong, ini pakai dong. Ini jauh tak dong makna lain. Pada ketugahnya mudah bahwa sehingga Allahnya pula alam ini menjadi cermin bagi Allah tidaklah ingin melihat dirinya. Ya, Allah alam dijadikan cermin tidaklah ingin melihat dirinya. Ya, jadi yang menurut saya ini hal lain yang bentuk khusyuk seolah-olah seketika alam tiada, Allah tiada. Salah. Itu salah. Ini kalau kamu khusyuk Allah Ta'ala wujud jika kon benar. Beda. Makanya juga wujud Allah Ta'ala beda dengan wujud Allah adalah wujud kon benar, tapi jika idanya kon pun tidak betul wujud Allah. Betul wujud Allahnya meyakinkan. Benar-benar si wujud tidak. Dan ada pelaikan di kiban wujud Allah Gonnya masalah karena Allah disarti sabab. Yang selanjutnya dalam ajaran wahdatul wujud ini keberagaman makhluk ini seperti cahaya yang dihasilkan dari pantulan prisma, sumber cahayanya yaitu suatu dan hasilnya beragam. Keberagaman ini hanya sebagai proyeksi mental, bukan berarti menjadikan sumber yang banyak. Itu bahasa Arab biasa disangka bahwa usul Allahnya
wujud Allah dan wujud makhluknya itu adalah bersumber daripada cahaya Allah. Berbeda saya jawab pertanyaan. Timbul pertanyaan baru tadi. Doa oleh bukan. Ya, ada pertanyaan ada. Ini bukan. Ya, alanya dengan demikian perubahan-perubahan yang terjadi pada segenap maujudat ini saja. Ya, tidak berarti menunjukkan ada perubahan pada Allah Taala. Seketika adanya berubah, berarti bukan berubah Allah. Jadi kepada itu bukan dimakan. Dan sebagai sumber beragam, bentuk maujudat ini merupakan hasil pantulan daripada cahaya yang satu. Pantulan cahaya yang satu kepada yang banyak, berubah yang banyak. Hakikat pantulan cahaya satu tidak berubah. Ya, yang gekut itu toh wahdatul wujud yang menyimpang, toh wahdatul wujud namanya menyimpang. Ya, memang tidak ada ayat-ayat Al-Quran secara memang jelas yang membawa hal yang berbicara tentang hal lainnya. Yang hana itu juga bukan wahdatul wujud lagi hana. Tapi jelas dalam ayat Allah yang memang disebut dalil. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allahnya apabila ditanyai tentang lu oleh Allah Muhammad dijawab dari Allah fa inni qarib. Allah do mengenanya yang kena dalil dan itu lewat dulu Allah do kiban makna to Allah baik lagi tadi dah ada dua hal, dua persepsi, dua kuis tali dah tak boleh pada dulu tak boleh menyok ditanya orang yang bentuk hari nyukon makna satu tak kon makna dosa. Yang memahami dosa itulah yang salah. Yang kedua ada dulu isu yang salah. Zat Allah, dina zat Allah, inna zat Allah, dina zat Allah. Dah salah. Bersih. Nyo seketika gekun Allahnya do menggidanya do bi'ilmin tingkat anda. Do mengilmi Allah. Sto mensifat Allah. Bekasan sifat Allah. Menyadari nyo kaji ini bekasan pura Allah. Kon ino na Allah Taala, ini na Allah Taala. Makanya tidak boleh. Cuma itu adalah bekasan. Yang memahami jantung itu yang kerucut, ini na Allah Taala. Ini na Allah. Itu salah. Nyo yang mana sih yang disalahkan dengan ibarat. Ya, maka dalam hal ini maka tidak harus menolak ya. Karena dalam pemahaman betul Allah wujud bizati, alam wujud dan hanya itu mereka beda ya. Kembalilah kita mafhum wujudnya bodoh. Kita mafhum wujudnya. Kita mana mafhum wujudnya. Mafhum adalah meyakinkan ya ada lagi nah benar ya yang lagi dah nombor dah benar yang lagi dah benar yang mana itu yang betul benar lagi benar yang lagi yang betul ibaratnya nama
Yakin bagainya? Yakin. Yakin bagainya wujud Allah Ta'ala? Yakin. Yakin wujud? Yakin wujud Allah Ta'ala? Yakin kan? Yakin. Yang baik nak pertanyaan maknanya kiban wujud Allah Ta'ala. Yang baik nak apa pergi ya? Nak pergi. Bersih nyoba. Yang wujudnya yang benda-benda bila. Yang wujudnya kan zat pak gedanya. Karena zat Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Nyuhan sabar. Zat Allah la yahtaju ilal mahal. Tidak berhajat kepada tempat. Maka bila orang berbicara Allah itu di aras, sekali Allah ada di Bukit Tursina, cerita Nabi Ibrahim dan rumput Allah, yang urung apa? Karena sikap benar, berarti Allah tidak bertempat. Yang ada itu adalah sifat Allah itu takluk, yang bekas kudrah Allah. Bekas kudrah. Nyo kalanya kalau dipuji le makna dipuji bekas kudrah. Yang dipuji dia Allah adalah yang wujud. Dino ke yang gitu masalah bagadanya. Kiban dan hukum yang nampak bagadanya. Maka pernah yang memang inti yang inti memang tanyonyo hana. Itu lagi lo dalam kuno. Tanyonyo bekas bayang-bayang. Bekas cahaya, bayang-bayangnya. Oh bukan. Bayang-bayang, bayangnya. Oh bukan. Seketika bayang-bayangnya kan pandai bayangnya bekasan daripada yang ada. Nyo adalah maka itu berguna wujud yang ada. Wujud daripada hana. Yang na yang ni wujud majid apa hana hanyut. Hana yang Allah Ta'ala yang tak ada. Hana yang pada ada Allah. Coba juga ada Allah adalah pada Allah. Bukan yang ada Allah ino tak ada kau. Hanya yang nyo tu nanti syariat tarikat marifat hadis tapi bisa. Tidak bisa. Nyo yang makna itu bahwa makna daripada wujud Allah itu dengan wujud beda. Hanya dapat hana wujud Allah. Hanya dapat hana wujud bedanya yang maksud lo. Hanya dapat hana wujud bedanya karena pendidikan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang beda dalam hukum, menyatakan hukum di dalam ilmu hakikat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Yang nak salah satu jalan Allah gepegat manusianya untuk beribadah. Tujuan Allah gepegatnya beribadah. Tak salah. Boleh. Jalan ibadah katanya pada Allah maka gepegat kepadanya. Menyadar pegang tujuan Allah hanya gepegat katanya mungkin untuk ibadah pada Allah. Berarti Allah bermunajat kepada katanya Allah hanya wajah katanya mustahil Allah wajah dia. Hana ko rumah hingga hana ko na rumah dapat di Allah bukan cuma itanyo dong. Maka di kepegot kedanyo wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, jalan Allah untuk hidup kedanyo untuk ibadah. Ya. Nyo dan ikut debat ya. 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 Maka sidang jamaah para tamu Allah yang mulia. Enggak. Tahu loh yang dalam ayat lain. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah dalam langit dan ibumu. Allah di langit dan ibumu. Wa kana Allahu bi kulli syai'in muhit. Allah bersampur. Yo yang memang agak bersyukur. Allah bersampur, muhyasa, melawak. Dalam ayat surah Al-Baqarah, Wallahu muhsu bil kafirin, Wallahu muhsu bil kafirin. Allah muhyasa dengan kafir.
Kalau tafsir menyogok, makanya boleh tawil. Nyo boleh tawil. Ayatnya boleh tawil. Tetapi ayatnya nahal yang hana ditakwil. So yang hana takwil. Oh gebuh makna la mawjuda illa Allah. So ya intinya urun-urun arif billah. Yang hana payah ditakwil adanya Allah hanya mencipta perhiasan emangnya. Tapi yang buranyo, yang tapunyo, yang mana? Yang hana dohnyo, ada punyo ada yang saya baca. Nyo makna perhiasan payah takwil. Apa yang tersebut? Sifat Allah, konsep Allah, remote Allah, sifat ilmu, sama basar, kah? Nyo bandung. Gepedengo oleh Allah bak punya mulanya, geperidih bagiannya, gebi baik bagiannya, gebi penglihatan bagiannya Allah. Ya kan? Gepedengo seketika bagiannya halimah berarti hana gepedeng memangnya. Ya punya remote bagiannya. Memang adanya akhir sulit. Ya, dah. Nyo kemana? Seketika adanya hana takwil, langsung lagi yang bentuk yang salah. Dia Wahabi nak Dawi ni lagi agak Wahabi. Anjir. Salah. Yang jadi. Nah yang hana takwil, yang hana takwil yang seperti ulama wali Allah urang arif billahnya biasalah udah boleh dia. Urang arif billahnya 10 detik pun hantu ke Allah. Maka di sini nanti ada makam. Ada makam suf, ada makam para, ada makam pana. Ya, ada makam pana. Seketika berbicara makam pana, gimana? Berbicara makam pana, segala perbuatannya itu tapi Allah yang menjadikan perbuatannya. Ini mana? Pertama, makam pananya sudah boleh dulu. Yang urut yang ilmu yakin. Begitu nya dari Tuhan. Segala perbuatan kita nyo adalah semuanya Allah yang bikin. Yakin. Wajib yakinnya. Wajib ya? Yakin. So yang betul wajib. So yang bergerak bujaro. Tahu? Yakin lah batin nyo Allah yang bergerak. Tak lu kurah irada Allah. Menyuhana yakin mana? Oh mana? Yang telah yang payah berkata logo tu. Syit mana payah takun. Oh nya Allah betul aja. Allah betul aja nyampe. Yang kita bungo. Yang payah dihukum api. Bahkan dihukum lahir. Nyentuh yang kenyat. Nah orang gila itu. Maka dihukum pananya para. Kiban pananya segala perbuatannya itu Allah yang menjadikan perbuatan pada perbuatan yang telah jadi yang kata. Ini yang berkaitan. So menyebut Allah. Ada mana sifat? Ada mana sifat? Tidak ada sifat selain sifat Allah. Dan juga ada pada zat. So pada sifat dulu. Pada sifat itulah la matluba illallah. Hana yang dituntut selain Allah. Yang tingkat tengah. Idanya paling tingkat rendah. Yang punya Nabi. Lang tiba-tiba ada tiga orang tinggal. Bahawa ketutup baca ilah. Hana tinggal kita. Bapak dia pun cuma dua bismillah. Yang punya mana dulu. Nasuk baca ke bismillah. Bismillah. Yang punya mana. Yang dua boleh. Tapi nyo maknanya beda sekali. Nyo mana pada ilmu yakin, pada dengan para. Ya, ada pada tingkat memang tinggi, pada bisa halal zati. Lagi ada guru Abu Yazid Al-Bustami. Yang nabi zat Allah. La mawjuda illallah. Itulah hakikat. Itulah tujuan. Itulah hakikat, itulah tujuan. Itu kesimpulan.
Nampak? Hakikat itulah kesimpulan. Nampak? Hakikat hak. Hakikat hak. Karena yang hidupnya kon pak orang baca orang yang dipilih oleh Allah mengibadah Muhammad ya Allah ya makanya ini oleh pertama tingkat pandangan berkaitan dengan makna la ilaha illallah kan juga mencoba juga si benar berada di kalau benar kesimpulan ini Pak kesimpulan seandainya wahdatul wujud diartikan tidak ada wujud kecuali wujud Allah yang wajib wujud dan sedangkan selain Allah adalah ada semata-mata makna ada tiada semata-mata tidak ada wujud sama sekali. Ulang. Makna wahdatul wujud, andai kata wahdatul wujud diartikan tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Yang wajib wujud selain Allah. Sedangkan selain Allah itu adalah ada semata-mata, tidak ada wujud selain Allah. Ini sebenarnya lebih dari semua sisi ini jelas bertentangan akal sehat. Ada gambar hana wujud selain wujud Allah. Lagi lu berapa hana Yohana, Lon hana, Rumo hana, yang nasi Allah. Kau kata kau mana? Justru lagi bentuk bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan pada kasat mata. Allah Ta'ala sendiri berfirman melalui wahyu ya, bahwa dia telah menciptakan selainnya. Kalau kau bilang ya, lainnya dari tiada kepada ada. Maka disebut tentang wahdatul wujud. Hanya tapi hana yang kaguna oleh Allah. Tidak ada. Wujud yakin mandong yang kena hati. Yakin mandong yang dari hana benar. Memang benar lagi ya. Kata apa? Yang benar. Berdasarkan ayat maka ada di mau lagi bawa di gunung. Ya. Karena itu diajarkan dari kecil bahwa wujud ada dua, wujud qadim, ada wujud baru. Kenapa? Wujud qadim, wujud baru. Wujud baru, wujud hadis. Allah wujud qadim. Kita mampu wujud qadim jika lagi dah makna wujud Allah tapi benar yang lagi tapi benar yang lagi makna lagi hadis dah belak lagi yang lain hana dan orang kita beda tapi benar barang yang hana karena tentu bertanya gimana? Ini memang cirinya agak jauh. Dulu berapa lecok orang di Makai itu dah sudah. Seandainya wahdatul wujud itu diartikan wujud Allah merupakan wujud kulli. Makna kullinya mutlak bila bahasa ilmu mantik. Makna wujud Allahnya wujud kulli. Ya, yang universal dan abstrak hanya wujud pada zahir sihir alam pikiran seseorang wujud Allahnya dalam tihir bidanya mandongna ya, yang tidak wujud pada dan lain pada lainnya pada karisnya hanya wujudnya dah nyata dan Allah nyata dan Allah adalah yang didengar berdasar afal Allah yang pernah ada guna, yang pernah ada kinanya afal Allah, sifat Allah boleh. Jadi kayak bapak buatnya buat sifat buat Allah. Ya, makanya yang kita bahwa
wujud, andai kata wujud Allah yang nampak zihin kita yang tidak wujud pada kharis ataupun dalam alam kenyataan, hanya nyata, kemudian wujud ini hanya ditahir dan nyata pada alam seperti pada manusia dan lainnya. Lalu dikatakannya pada hakikatnya alam ini adalah satu, yaitu Allah. Nah, maka ini juga kufur. Apa yang maka hal ini juga kufur secara syariat. Kufur karena mengingkari wujud Allah pada khair, karena Allah wujud bukan hanya wujud dalam pikiran semata. Jadi yang dicok lewat itu wujud, yang lagi itu bentuk. Nyonya dah lagi itu berarti berdengar. Itu kesimpulan. Lanjut lagi dah bentuk. Yang kedua, seandainya wahdatul wujud itu diartikan Allah Ta'ala wujud pada khair, bukan wujud pada alam pikiran saja, akan tetapi wujud Allah tersebut zahir pada alam nyata. Ini seperti pada manusia. Maka ini termasuk akidah mujassimah yang mengitikadkan Allah Ta'ala menempati tempat hulul dan ittihad, penyatuan yang ijma' ulama mengingkarinya. Nampak? Dekakah? Nyobuno kemudian dekak? Nyobuno dan wujud nyobuno. Ketika hal nyobuno diitikad adanya Allah Ta'ala menempati tempat hulul, ya, maknanya hulul, dan ittihad. Mana ittihad? Penyatuan. Hulul nyata salah. Karena kalau Allah Ta'ala zat Allah Ta'ala mukhalafatul lillah di sana terima tempat. La yahtaju ilal mahal, itu dalam kitab tauhid. Anda berhajat kepada tempat zat Allah Ta'ala. Dan yang kedua, seandainya wahdatul wujud diartikan tatkala wujud baharu ini bukan merupakan wujud dengan sendirinya, bukan wujud batin, wujud bizatihi, bukan wujud bidatihi, akan tetapi wujud dengan sebab diciptakan dan kekalnya. Dan yakin maknanya makna wujudnya bukan dengan makna bizatihi, tapi dengan wujud dengan sebab diciptakan kekalnya. Itu salah. Bagaimana lagi? Dengan sebab dikekalkannya. Kan? Maka pada tinjauan ini dikatakan wujud baharu tidak berwujud karena wujudnya bersumber dari wujud yang wajib wujud. Dengan sendirinya wujud bizati. Kan? Karena itu pada hakikatnya hanya Allah lah yang mempunyai wujud. Penjelasan ini sahih. Akan tetapi menggunakan lafaz wahdatul wujud dengan makna ini dikhawatirkan tidak akan diikuti oleh kebanyakan awam kaum muslimin. Gitu ya. Karena maknanya khilaf daripada zahir lafaz wahdatul wujud. Berdasarkan ini setidaknya menjadi makhluk menggunakan lafaz wahdatul wujud, bahkan dapat menjadi haram menggunakannya apabila diyakini atau ada dugaan kuat akan muncul pemahaman mengikuti makna zahirnya. Tentu bukan akhlak seseorang sufi yang tega menjerumuskan orang lain. Ya, seandainya wahdatul wujud diartikan di mana saat seorang sufi itu yang arif tenggelam dalam sub laut ma'rifah, ya, laut ma'rifah, tidak ada penyaksian bagi dirinya kecuali zat wujud, zat wajib wujud yang azali, dan sedangkan keadaan sufi tersebut fana dengan dirinya dan fana dengan kefanaannya, maka ini bukan wahdatul wujud, akan tetapi wahdatul syuhud. Gimana makna wahdatul syuhud? Kesatuan dalam penyaksian. Beda. Wahdatul wujud dalam musahab dua boh zat, zat Adam dengan zat Izati. Nya maknanya jauh salah. Nya salah. Tapi nya guna dibaca wahdatul syuhud, kesatuan dalam penyaksian. Gimana maknanya? Nya berbicara panah. Maka lu berapa? Ada panah, kalau lu ada kan? Panah. Ada makam suk, makam barak, makam suk, makam barak, makam suk, makam barak,
betul dia keluar. Kalau biar dahulu makan para Menya Abu Wela makan sup. Ya, telah keluar. Betul itu kemudian keluar. Kah, ini makam sup yang lagi nana. Makam sup kuno seketika ngekut di bandu baak kenya Allah. Menghadapkah di dalam sebuah cerita urung supnya, urung makam supnya, makam mabuknya menyadap dah kuno getoi ilike gedanyo ngelike binatang lebih mana getoi ilike binatang ngelike gedanyo. Ya tingkat makam sup makam bana nya lain lah makam bana lain makam bara lagi dia mendawa awaknya tingkatan sup yang ke Allah yang kalaga tingkatan makam bara kagak tuh Allah kagak tuh bakanya. Maka untuk taturi kita untuk taturi Allah turi geda makanya udah menyoh hendak taturi kita hendak taturi Allah. Maka makam para tingkatan almarhum awliya yang makam para ya ulangnya ibadah benar ketersambung sinyal batinnya dengan Allah kagak tuh dan duit itu berapa kayaknya batinnya karena butuh dengan Allah karena butuh. Maka tidak tahu urun sup yang lain jumpa yang Allah hanya tak mudah yang salah. Maka urunnya dengan mabuk candra guna bukan lagi. Nah besar suku besar itu hana diri warna besar yang di warna apu bandi makul ke kan butuh apu ke kan butuh yang apu maka apu beraya mak besar karena dengan tahu nak pengalaman mabuk ini? Pengalaman mabuk yang kasih pengalaman itu. Aib kon mabuk ini mabuk ikannya ada kerang nak mabuk tapi lagi bahan ya yang bahan ya yang bilang yo beda mereka. Maka dalam halnya wahdatul syuhudnya kesatuan dalam penyaksian. Wahdah satu, syuhud menyaksikan. Udah menyaksikan keesaan Allah. Ini yang perbedaan kita dengan urut wahdatul syuhud. Dan tingkatnya kibat. Kita tingkat yakin ilmu yakin. Ingat ilmu yakin, ilmu ainul yakin, ilmu haqqul yakin. La mawjuda illallah, la matluba illallah, la ma'buda illallah. Ini ada yang mana rakiban mana radik la mawjuda illallah. Hello mantan dikat la ma'buda illallah. Lam terduga dan radik ikan baru kena ada ilmu. Maka hanalau menyaksikan keesaan Allah. Maka ini kemudian seketika maknanya lahirlah pada mereka itu. Seketika mereka melihat kesatuan, menyaksikan keesaan Allah, menyaksikan sifat Allah, menyaksikan semua af'al Allah, itu lahirlah pada diri kita. Sifat mana? Tanya kau mana betul mana ni? Tanya sifat hana, sifat lemah, sifat taib. Apa tanya orang tu? Hana, kau, ya. Apa yang kadang-kadang dan danyong kalau danyong maka pertanyaan ini akai na tubuh pa itu akai lang tubuh pa itu nyo tak danyong nyo tak tipu nyo tahu gak nyo tak tipu happy tahu gak jawaban dengan bermacam ragam. Dan yang mudah dia maklum. Nah mudah baca dia tahu tak? Tahu pernah baca?
Ibu perayaan, pat itu akai dan lubu. Ino ikan. Cim ka na ino ba na? Nazarong ya. Nazarong. So si Allah. Makanya yang naba katanya bekasan cahaya Allah. Nurul Allah. Cahaya je bekasan. Nazarong ya. Bek dah begahnya. Nyo dah ngaku nyo yang salah. Nyo yang salah. Makanya lu bilang yakin benar lagi yang nak lagi yang mana ma'rifatullah mengenal Allah jadi makna ini penggambar ya Pak kan ulang tiga kali makna daripada menduri draw kedanyo seketika kita tadi itu bahwa kita nyonyo dari ada untuk tadi itu so biji kita nyoya yang ingat nyo benda ingat dari jodoh sampaikan yang be pak kita nyo dapuhana yang na yang baik bagi danyo dapuhana yang diguna. Nampak? Yang baik bagi danyo dapuhana yang diguna oleh Allah. Tapi saya yakin mantap ada yang diguna. Beda yang diguna, ada yang gana. Nampak tak? Ada yang gana, yang ada diguna beda. Idanyo diguna. Allah diguna. Beda kan? Beda. Kampung mah. Ini tu ni. Hanya dapat mana? Menyauul dapat hana adanya yang keluar dulu. Hanya Masjid idanya mana? Tak saksikannya adalah bekasan afal Allah, keesaan Allah. Ya betul. Yang beda kita. Berbeda kan? Beda. Hanya dapat hana. Maka seketika adanya dapat hana, tapi idanya adanya kata Nabi pun Allah. Padahal Allah akan mudah wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun illa liya'budun. Jalan Allah tuju kepada kita untuk ibadah, maka kemudian kita perayaan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Nah, nyok beda orang dan nyok gerau. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dasyuk mendong alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah udip, Allah mati. Allah udip, Allah yang mati. Gimana? Allah yang benar, Allah yang benar. Gimana mampu mati? Kisahnya orang kondu mencari siat dengan mau balik ini yang mau balik ya ada daripada ada guna nyoki mana ini berarti gedanyonyo adalah bersifat dengan sifat pada kon maujud hakiki tapi maujud majasi, wujud majasi, wujud bayang-bayang, bukan wujud hakikat. Bukan, ini deh, pernah mungkin ada ganjal lagi mah, jiwa tadi diskusi, kayak galak menang, ya. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat. Bre, muslim yang kami hormati, Bapak Parti yang menjaga dan Pak Sekda. Ini kita baca dalam kajian Tasawuf Sufi. Kalau kita baca sejarah Syekh Abdul Rauf Asingkili, ini merupakan ulama yang sufi. Masuk kalau kita lihat bahwa Syekh Abdul Rauf Asingkili itulah kedekatannya kepada Allah dengan tasawufnya, bahwa pernah beliau menyampaikan Allah bersatu dengan makhluk, bersatu dengan ciptaannya. Ini kalau kita telaah daripada ulama sufi ini, mungkin kadang-kadang kita bisa mengatakan bahwa sudah sesat, atau sudah musyrik, atau sudah tidak lagi mengamalkan ajaran sesuai syariat. Ini kan sangat mendalam nih lingkup muslim. Kalau telaah daripada sufi menyangkut dengan ketuhanan ini. Nah, bagaimana kita mengkaji? Apakah kita juga boleh sebagai orang awam bahwa ilmu yang tinggi seperti itu dimiliki oleh orang awam yang tidak mengkaji secara mendalam tentang ilmu tasawuf? Ini yang pertama. Kemudian saya lihat lagi ini saat adanya sejarah Siti Dinar ya. Ini kan juga ulama tasawuf yang kita lihat dalam ajarannya, kalau kita orang awam ini menyatakan bahwa itu sesat. Dan juga kita lihat Al-Alat dan Sunan Kalijaga dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana ini sebenarnya? Apakah ilmu-ilmu yang seperti itu, seperti kita ini orang yang belum paham benar tentang bagaimana tentang keesaan Allah ini, dan meyakini bahwa Allah itu memang sebagaimana sebagian tokoh muslim sangat dekat dan sangat merindukan. Yang ada pada mereka itu hanya Tuhan, yang lain ada lagi. Dunia makhluk ini ada, yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sangat merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mungkin ilmu mereka seperti itu. Apakah bisa itu sebagai orang awam mengikuti ulama-ulama yang disebutkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yahya. Mungkin sampai sakuannya Ustaz. Terima kasih kepada Pak Yahya. Dua pertanyaan yang saya simak, bolehkah kita orang awam mengikuti kajian itu? Ya, dan bagaimana tentang kajian mereka itu sesat atau tidak? Tadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa di dalam sejarah banyak kesesatan para syekh seperti Syekh Siti Dinar, Al-Khalaf dan Ibnu Arabi, itu dirubah oleh kaum Yahudi, dirubah. Tapi ya intinya mereka tadi saya katakan bahwa tidak menafikan wujud manusia. Karena hal itu mungkin kita nyoba adalah Maulana Allah lagi lo kamu wujud karasik aurunya seketika pembunuhan Hansyah Mansuri. Ada murid beliau Sumatera yang dibawa hukum oleh Nurdin Arani. Dalam konteks itu ada unsur politik. Coba baca sejarah. Maka itu hanya terbuka. Itu kafir, itu kufur. Karena mereka tadi bukan ada ilmu mereka itu tingkatan ilmu yakin, ada ilmu ainul yakin, ada ilmu hakul yakin. Di hakul yakin itu sudah
maksud mereka. Pertanyaan, so mereka itu. Maka di dalam sebuah cerita lalu juga isinya ketika adanya mulut. Kenapa mereka setelah dipancung darah mereka itu berzikir? Ya kan? Seketika mereka dipancung darah mereka itu berzikir. Jelas kalau mereka itu sesat ataupun salah. Kenapa darah mereka itu berzikir? Maka kesukaan tubuh mereka itu sudah meresap lazat rohani. Ada dua lazat. Lazat rohani ada lazat jasmani. Lazat rohani itu zikrullah. Lazat jasmani wahla. Dan lain-lain. Benar bahasanya. Maka lupa, seketika mereka lazat dengan rohani, ya anak dubu-dubu kawan bawa ya. Kira-kira lupa kawan, dia pula awaknya, urut perti waliullahnya, arifillah, itu mereka kencing di depan kita lebih dihargai kencing di depan binatang. Bro, nanya menedang dikata hukum manusia kalau hukumnya gini. Bahkan mereka tahu itu apa di dalam batin manusia. Ikut jauh-jauh berada nuhai. Ya, caranya apa? Boleh enggak diikut? Beda. Coba kan? Tasawuf itu berbicara akhlak. Tasawuf berbicara rasa. Tasawuf itu rasa. Kadang-kadang ini benar. Kita mengaku yang dikatakan itu gimana kan? Yang ikut dengan tasawufnya amal itu Islam ibadah, iman mulia, ihsan mudah. Pengakuan kita tasawuf, akhlaknya ada 20 dasar tasawuf. Akhlak dua, ada akhlak bagus, ada akhlak tercela. Tapi bicara tasawuf dua, tasawuf tasawuf yang filosofi seorang barat, tasawuf yang khasa mat lahirnya. Maka dari kitab Rahasia Sufi, kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, bila dia mengaku ada akhlak, itu belum ada akhlak. Kekun dan sino urengkeun lun ikhlas lebih kedau ini ada ikhlas. Tokun Syekh Abdul Qadir tahu di mana? Dibaca dalam kitab Kaifiyatul Asrar, Rahasia Sufi. Kemudahannya urang sabar mengaku sabar tak lun ka aku hadapi ka anak sabar. Bandung mah karena itu adalah perbuatan batin. Sabar, ikhlas, perbuatan batin. Hidup batin itu kapan? Ketika dia merasa apa yang dirasakan dan apa yang dia tahu dia dari mana dia, siapa yang sebenarnya, itulah yang dia tahu. Maka akhirnya itulah lahir tasawuf, itulah yang dikatakan tasawuf. Asa apa yang dirasakan, maka bisa pati lagi ya. Maka kon hari ikut nyo nampung ikut Jawa tu. Dia nyok berat kami pun nak Jawa, berat tak kuping pusing pun nak Jawa. Pikir makna di mana? Hai tutup, beku lego yang besar. Maka ini anak tak lupa jelas. Yang dalam cerita, yang lupa dia bapak mas. Ini adalah kesimpulannya. Ini
Ini nak kesimpulan. Nyo rujukan di dalam kitab karena referensi juga dalam kitab At-Tayyuti karangan C At-Tayyuti As-Sabain Al-Ghaib Jadakan Singapura halaman 50 dan nyesuk ada pun. Maka itu bukan pun. Nyo lagi nyumpah ya. Masalah adanya kenomboran tunjuk lagi Hamzah Mansuri. Nah ada juga adalah ada juga kondikadanya ni rumah urinya. Ini kan lagi bukan pun. Itu sih urinya la ma'buda illa la mawjuda illallah. Kayak ini lagi. Maka jika jadi lagi ditakut kesalahan orang. Ya, yang ditakut dalam sejarah orang tidak baca. Baik dianggapnya Tuhan. Itu lagi no, lagi lo membawa. Jadi lo bawa kayu kagum. Lagi di yang kedua, yang ditakut lewat. Yang ditakut padanya hukum bisa. Pada hukum bahasa katanya yang ada hak. Ini yang tidak takut. Maka ini terjadi kemajuan. Ya, maka hanya takut secara hukum dalam etika ini bicara etika. Dah dalam halnya idanya hanya cipta kape urang barang kau. Jadi lagi wabi itu. Jadi tak kape. Seketika ada kape urang barunya lamjimnya ibu balik dia. Maka selama mandang di kejahadah yang mandang Islam banyak dipandang hukum kan. Tapi seketika di kena yang kentor yang kelon itu kan lagi yang baru salah lah dipinya kuih kan semua dia yang nabinya payah dapok jadi kan yang dia tak boleh. Masalah ikut itu menurut paham, jangan paham baik ikut. Karena adanya menurut ini ilmu tauhidnya, bukan ilmu tasawuf. Tasawuf lain, ya. Ilmu tauhid, ilmu hakikat memang kalau menjadi munadamnya dia munadam. Kira-kira itu menurut komakai nanti lebar yang pun wajib, dua mustahil, kira jaiz, wahikah. Mana wajib iba akal hasabutan isi jirim hidup lepak bisi badan. Mana jirim yang didapat oleh mata isi buka yang dipadau ada kata berkenyan. Yang dikenal mungkin tidak berkenyan. Itu tak alah ya. Yang tu kita kena orang ya. Dunia malai pun jamun kalau kita jauh. Ilong papai adanya tengah tegulai tempe, galai tempe papai. Ngau bebut, apa itu yang tempat damai tengah apa aja dia tu di tengah bebut. Kita kebetul lawak. Umanyo lagu adanya. Yang wate kata tengah bebut baru duduk yang dapat berkenyo adanya. Macam orang ni, macam orang ni, ada gimana telah ni? Ya. Itu apa yang belum makna wajib ke lagi Allah makna wujud di mana makna wujud di mana wujud ini tu orang dia kita ngomong makrifah kiranya wujud Allah di mana nah tak pernah lagi tak pernah yang lagi makna wajib Allah bersebut misi jirim yang didapat oleh mata misi bukok yang dipadok pada kita datang dulu olehnya misi jirim yang didapat misi bukok yang dipadok mata kan itu wujud Allah Ta'ala wujud Allah Ta'ala itu ini ke mana? Di mana? Nak fikir ya? Wujud Allah Ta'ala yang ke? Misi bukok yang dipadok mata kata nampak? Oma nampak? Mudambing. Dah, yang kalau nyo om tak bahdu. Nyo dah kan? Nyo beda, nyo wujud ke? Nyo Allahu wujud.
Beda wujud dengan wujud. Beda. Nya deh. Nada. Ada juga nak dia hana juga. Nada. Ada. Tapi menang ke makna wujud Allah. Wajib Allah menyebutkan wujud. Tapi bersifat mukhalafat oleh lawan. Hana naba. Nyukunya walaupun. Okey, lagi juga ada pertanyaan banyak ulang. Allah bersatu dalam diri manusia. Dalam diri makhluk. Yang sebetulnya punya pemahamannya kalau lupa ulang. Bila yang bersatu dalamnya geget benar. Ide bila Allah bersatu dalam diri manusia, berarti Allah sudah berhajat pada dia. Salah dalam fikir Ahlussunnah wal Jamaah. Allah la yahtaju ila ma ana berhajat pada tempat. La yahtaju. Tapi bakat yang ada itu pada manusia adalah takluk ira-ira. Takluk sifat Allah, bekasah pun Allah. Bila tanya dah itikad maknanya Allah menyatu dalam diri kita nyo, lagi bunuh yang digawai, itu sah. Itu salah. Kale, menale banyak. Ya. Tak ada banyak kena itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Qobati yang kami muliakan, muslim, Bapak Ibu jemaah Islam yang berbahagia. Ini mungkin bukan semacam pertanyaan, ini bagian dari mungkin pemahaman yang kalaulah ini pemahaman yang salah atau yang kami terima dalam waktu yang saksikan ini, mohon kepada muslim mungkin bisa memberikan pendapat untuk kami mendapatkan satu ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Cukup sesuatu yang luar biasa di masa yang singkat mendengar ilmu yang bagi kami adalah bagian daripada satu berkas yang bernilai tak ekstrak menjadi berbagai ilmu yang bisa kita terapkan. Yang pertama, pemahaman Tuhan di dalam hakikat adalah tujuan. Nah, diciptakan manusia atau jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah menciptakan untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah supaya Allah berharap kepada manusia atau kepada makhluk. Tapi pada hakikatnya adalah bagaimana manusia itu mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup bahwa hidup ini adalah untuk beribadah ataupun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian banyak hal di dalam kehidupan sekarang yang ingin mendapatkan suatu pemahaman tapi tidak berdasarkan ilmu yang bertepatan dengan guru ataupun ulama ataupun tengku yang ditepati. Sehingga kajian ini bukan berarti tingkatan yang seperti ulama sufi atau yang lain dipahami secara mutlak, akan tetapi berdasarkan pemahaman kelas tingkatan ilmu. Mencoba kamu merasa bahwa banyak hal yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan beberapa kelas yang memang semuanya nawali kelas. Menyohana nawali kelas, dari kelas 4 ke kelas 6 akhirnya betul dong ke SD. Jadi banyak hal sebenarnya ilmu itu bisa berpikir secara akal dan pun menjadi jalan wadah menjadi akal kita berpikir bagaimana dengan ilmu. Dan mudah-mudahan kalau kita lihat orang tua itu listriknya bagi kamu orangnya ngampu serongkeng bagi jabut halu-halu pada saat itu listrik ia ni tu mau jadi dapat dua upahnya nyampui dia. Tapi itu dengan ilmu kok bisa terjadi. Makanya kadang-kadang orang yang
selalu mengatakan dan menetapkan bahwa itu adalah sesat, yang mungkin hanya melihat pada permukaan tapi tidak dikaji dengan ilmu. Dan beberapa hal alhamdulillah menjadi bagian bagi kamu, bagian untuk memperkaya diri dalam rohani, mudah-mudahan menjadi jalan hidup, dan insyaallah apa yang kamu langkah demi detik udara dan kehidupan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin yang dari kamu mungkin yang agak hanapai bagiku dulu berubah, sehingga batin kamu pokoknya apa yang kamu rasa, sehingga batin kamu kadang-kadang kamu ilmu dunianya, ilmu pemerintah dan lain, jika lupa kamu tak bersanding denganku, mungkin lebih kamu, tapi ilmu yang bisa untuk membawa karakter diri sehingga itu menyesuaikan, yang membawa manusianya dalam fana. Tidak selamanya kita pada satu posisi ini kekal selamanya. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan di masa kamu dan masa-masa kamu menjadi amal ibadah bagi kamu. Mungkin yang dulu taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saran dan tambahan dari Yang Mulia Mas Sekda. Maka dalam hal itu perlu dari awal kami sampaikan bahwa undang 3 lojok sampai kesimpulan kalau orang bertanya udah balik. Dalam halnya Allah wujud di zati, Allah wujud di zati, dua kan. Seterusnya dan hukum wujud Allah Ta'ala dan ma'rifah wujud Allah, yaitu dengan mengaku karena lagi dan mengaku karena lagi mengaku kan anak payah dah puji dah tanya tabok tak isbat payah lam akbar ke lama tak ilah isbat zat Allah, dan isbat sifat Allah, dan isbat afal Allah, dan isbat asma Allah. Tabok yang ma'rifah kan. Yang selanjutnya dan berbeda wujud dengan maujud. Dah wujud dah maujud. Allahu wujud. Tidak wujud yang benar. Ika hana bertauhid membaca tiga level. Alah ya. Seketika kita dalam Allah itu ada, kamu tauhid. Itu hidupnya tingkatan menurut anu-anu. Bandung kapan tu, Bandung kapan, Bandung belak budi, kaya wajib. Hanya makanya dikatakan hidup kelebihan Allah ada kekurangan. Kata Allah. Ya sudah. Artinya kan tak punya dah Allah itu satu. Tak benar Allah itu satu. Tak yakin Allah itu satu. Lahirlah ilmu ainul yakin, ilmu haqqul yakin. Lewat ilmu haqqul yakin. Matanya tu yang duduk ba ilmu yakin, yang dinyanyikan ijis ilmu yakin. Dipehana perbuatannya, pana apa dia? Bukan budlun. Apa maknanya pula pelantaraan terima dibilang apa yang kan terima kayaknya Allah kedulung Allah ya kan nyambut pada tujuh kan puisi mana anak debutnya yang debutnya but apa diberisbat deknya but Allah Ta'ala yang kepada lu bagi terdengar but nyanda kan kepada puji berkasan pura ya, lagi nyonya berkasan Allah Taala, berkasan afal Allah. Kena Allah nan, kena Allah ini, tapi berkasan afal Allah. Tapi berisbat, berkasan Allah, berkasan sifat Allah, konsan Allah. Sabah. Awalnya, yang tanya itulah ilmu yakin. Yakin pada mana kan? Yakin.
La makna la ilaha la ma'buda illallah. Hanya yang tanya hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Idanya semayang karena berupa wajib kan. Begitu neraka. Ya. Begitu neraka ya. Ya udah ya. Oh hana berkusyuk. Ada buaya-buaya. Kusyuk hana bayang jaga kusyuk oleh Allah. Maka jangan bukan semayang harus betul kusyuk kan. Menyang betul kusyuk mesti orang tak semayang kan. Lagu mayang kita jadi pi menduk. Dia lupa di lagu mayang. Apa yang boleh nampak? Makanya kita nak la ma'buda illallah. Idanya hanyalah tiada yang saya sembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Mana yang terjemah selain Allah? Yakin mandornya pada jika ilmu yakin. Ya, alnya panas segala sifat. Hanya yang nanya nak wujud sifat Allah. Soalnya ilmu ainul yakin, orang yang kau dapatin. Orang yang kau dapatin. Oh, ilang katingkatnya galau. Menjadi begat galau. Karena adanya ilmu ainul yakin. Batin diudip. Semayang. Yakin ini lahirlah ke tasawufan. Lahirlah tasawuf. Lahirlah akhlak agama. So ingat yang urang istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Orang yang tasawufnya, orang istiqamah dalam ibadah. Orang yang keramatnya, orang yang istiqamah dalam ibadah. Bandung nak kelebihannya. Menjaga surah al-Amarum Abu Yama'ah. Karamah itu adalah kelebihan. Itu secara makna lughah. Secara makna islahi bahwa itu ada yang hidup Allah menurut ibadah. Ya Allah. Makanya istiqamah urus-urusan tau. Tuhan di malam jid qura empuk qiyamul lail itu. Tahajud, sembahyang sunat, tobat, bertasbih dan lain-lain. Tapi yang urusan istiqamah. Kalau lagi ada baca tahajud belum puasa kadang. Yang ketiga fikir nak sudah tahu. Lain Nabi. Sembahyang sunat yang fikir dakwah itu. Ya. Habis itu dah sembahyang. Panjang-panjang membaca ayat. Naik ke. Ya, yang berarti dia hana lo merasa kenikmatan ibadah. Hana merasa lo kelezatan dalam ibadah. Makanya orang sufi waliullah tidak urut nak turun kengkait. Hana hidup turunan Allah. Kemudian apa? Ya Allah, lebih turunan ya Allah. Orang sufinya itu anda pegah leh. Anda pegah lagi bupati ngeteda. Nyom dadanya doh bupati ajudan ngeteda. Lebih doh seda. Yang menang ini. Menang ke wali Allahnya. Untung Allah. Tower gonya laga. Tinggal Allah God. Ada gangguan yang tinggal. Laga ada. Bang belakang jauh. Anak trip naik. Hijau keturunan Allah. Bang yang keturunan trip Allah trip balkan 20 kucing binat Allah. Sedikit gaduh ingat ke Allah. Maka kesimpulannya kenyalnya ini yang penyanyian Allah. Lantu mayang kedua. Ya, lantu mayang kedua. Lantu mayang ini dua kebenar lah. Mau nyoda pikir aja, menyoda yo kawan adalah anak bayar fikir ni. KPK, anak bayar KPK. Anak bayar. Yo kawan, anak bayar. Menang kiri yo. Karena adanya hana ya Allah. Orang yang punya wali Allah, yo kawan adalah. Kekal Allah, hai wali lo, hai hamba lo, hai kekasih lo. Karena wali Allahnya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena mencintai kerinduan Allah. Ditegur Allah, hai. Barangkali kau lagi nyok dua belum kan? Kekal ya Allah, menyok gara-gara anaknya dua belum ni. Hana kau tinggal mengelum ya Allah, belum menron. Bisa boleh meninggal. Ini yang ada cek. Ya Allah. Ya, dan nambah bodi mah. Abi ke Malaysia itu. Ya, nyambar le. Yang puno pada urut dikatanya adalah hak. Urut ilmu yakin. Urut la matluba illallah. Urut yang berarti
dalam makna hudibnya hana yang lain duduk hanyalah Allah. Yang kedua ilmu hakul yaqin. Yang ketiga ilmu hakul yaqin la mawjuda illallah. Hana yang mawjud selain Allah. Hana yang mawjud selain Allah. Soalnya kompak danyo la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Hana mawjud selain Allah. Mana? Mungkin yang baik tak ber nak kat PP dah ada ni. Tinggi juga je dah. Tinggi juga dah. Makaji pergi pada bandar Abah Anok Tasikmalaya. Ya Abah Anok Tasikmalaya. Yang kurang yang wadi berada hana payah ni. Ikut butuh musim lah kampungnya. Hana payah dia, hana payah kantong. Du ada jamaah almarhum Abah meninggal dalam bulan Rajab kalau Rajab 3 orang awal umur selain ngabung awal meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu doa ada yang geroi kon mustahil. Itulah kekuatan batin ya, kekuatan batin itu lebih kuat. Makanya kekuatan ulama-ulama dia lebih kuat. Mana dia ada umrah mau dia macam kan? Yang ni umrah. Lalu lada. Dia mau beli umrah. Lalu dia. Umrah pakai karena truk ma'rifat itulah i'tiqadu jasimun muwafiqun li haqqin antari. Berbina ada yang lagi ada yang umrah. Ya, makanya kita mengambil itulah maknanya wahdatul di dalam bagiannya. Beda megah itu pokoknya dah. Karena enak diulangnya jika dikatakan roh. Nyampe pegang, mumpung dah. Beda pula tingkat lo ni tingkat pada dulu apa adiknya lagi lo. Jangan lanjut lagi ni lahir talik buta. Mereka salib buta itu tidak mentakwilkan ayat Allah. Nama lagi yang mereka pilih ya. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ada waktu ayat itu tidak ditakwil siapa mereka. Itulah la mawjuda illallah. Awaknya yang lagi nyantonya urang katro. Idanya hanatro, bikin tro 4 pitang. Ya, bayar surah takwil. Ya, nyo yang Yang lagi ada pegang. Allah bersampur dengan orang kafir. Allah bersampur dengan seorang. Allah dilimit dan ibu. Nak mojud, nak tahu manusia. Hana. So si yang tahu itulah yang dirasakan oleh mereka. So yang merasanya hana yang wujud selain Allah, orang yang merasa adanya. Hati tak berasa, namun po. Namun po. Hati tak berasa, munyo tak berasa, sulit. Hati tak po. Nyo nak suka mame, mungkin tak po sirah, bayar tak po saka. Nyo tak po saka, dia nak mame. Nampak? Tajuk. Nampak? Munyo tak berasa, beda dengan dirasa. Orang yang adanya kita rasa geroi, hanya duduk orang begah. Dari kenikmatan ibadah. Tak berasa, nyo perasa pada orang bawa pergi ikut dia. Anissa. Ya, apa? Ayo, ini nama tu. Allah SWT. Tak pernah. Tapi, anak dia leh. Alhamdulillah, semoga diberi keberkahan oleh Allah. Kesalahan dan kekeliruan, salah yang memang sangat layak dari etika bahasa dan gerak-gerik ilmu memang cik benar. Ya, beda dengan sama minta tunggu cik lagi dia kena.
Assalamualaikum